Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil mannan. Asyhadu an la ilaha illallah al-hakimur rahman. Wa asyhadu anna Muhammadan Abdullah wa rasuluh sayyidu ahlil jinan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulul Maula azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul azim. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di pagi yang bahagia dan penuh berkah ini, khatib mengajak untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat merengkuh hidayahnya, nikmat beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, nikmat percaya terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal kita berjarak secara waktu dan secara geografis. Sementara ada orang-orang yang setiap hari bersamanya, setiap hari berjumpa dengannya, setiap hari mendengarkan kata-katanya, tetapi mereka mengingkarinya, tetapi mereka tidak mensyukuri karunia terbaik yang Allah berikan kepada mereka. Maka pagi hari ini kita keluar sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, melakukan selebrasi kesyukuran, kemenangan yang Allah hadiahkan kepada kita. Kita tundukkan hawa nafsu kita dengan mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala. Salat Idul Adha adalah syiar di antara syairillah yang di dalamnya merupakan rangkaian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi spesial pada pagi hari ini adalah dimulainya kita mendapatkan kesempatan untuk berkontribusi menyembelih hewan kurban. Ibadah kurban adalah salah satu ibadah yang tertua yang Allah berikan kepada umat manusia. Kurban pertama dilakukan oleh Habil, putra Nabi Adam alaihissalam. Kurbannya diterima oleh Allah karena ketakwaan. Karena hakikat dari ibadah kurban adalah ketakwaan. Hakikat daripada persembahan dan kontribusi adalah ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejarah mencatat dari waktu ke waktu syariat kurban ini termasuk yang melatari. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi tercintanya, yaitu Khalilur Rahman, Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapak para nabi. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau melakukan perintah ini dengan baik. Kisahnya sudah sering dan terulang-ulang kita pelajari, direkam di dalam surat As-Saffat. Kita dari waktu ke waktu senantiasa mendengar cerita epik ini. Tetapi ada satu hal yang khatib ingin garis bawahi, adalah jawaban putra beliau yang sangat luar biasa. Padahal jika itu terjadi pada diri kita, ketika kita diperintahkan untuk menyembelih putra tersayang kita, bisa jadi kita tidak menempuh cara beliau. Bisa jadi kita beli obat tidur, kita tidurkan anak kita dan kita sembelih. Itu yang mungkin dilakukan secara mainstream oleh sebagian besar orang ketika menjalankannya. Tetapi beda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena ini adalah sesuatu yang Allah perintahkan. Dia menginginkan syariatnya difahami dengan baik. Dan ingatlah ketika beliau komunikasikan dengan baik kepada putranya, "Fandur madza tara?" Wahai putraku, apa pendapatmu? Dan luar biasa jawaban Nabi Ibrahim. Jawaban Nabi Ismail, seorang anak yang belum dewasa, seorang anak yang masih kecil ini, dengan fisik yang masih seperti itu, memiliki kedewasaan dan kematangan yang luar biasa. Dengan lugas beliau katakan,
If'al ma tu'mar, kerjakan wahai ayahku yang diperintahkan kepada anda. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Luar biasa diksi yang Allah kabarkan kepada kita. Insya'allah. Beliau tidak jumawa mengatakan bahwa aku akan bersabar, tapi beliau redaksi yang direkam oleh Al-Quran. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Engkau akan mendapatiku wahai ayahku termasuk orang-orang yang bersabar insya'allah dengan izin Allah. Anak-anak kecil seperti ini adalah anak-anak kecil yang dari sejak dini memahami siapa Tuhannya, siapa yang memeliharanya, siapa yang memberi rizki kepadanya, siapa yang membesarkannya, dan siapa yang memberikan karunia nikmat yang sangat banyak kepadanya. Jika anak-anak kecil di negeri ini atau orang-orang yang du'afa atau mustad'afin di negeri ini memahami apa yang difahami oleh Nabi Ismail, maka tenanglah kita. Karena kesulitan, kesusahan, musibah atau hal-hal yang lainnya yang terjadi adalah merupakan satu dari sekian peristiwa yang sedang dijalani oleh setiap manusia. Demikian hanya kita akan mendengar respon orang tua, respon orang yang mendengar keluh kesah dari anak muda, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Ketika beliau berlari menjauhi rezim yang zalim di Mesir menuju Madian, beliau bercerita kepada seorang lelaki saleh yang menurut sebagian riwayat disebut Syuaib, direkam di surat Al-Qasas. Orang-orang yang kemudian menganggapnya sebagai orang yang dihormati di negeri itu. Beliau memiliki dua putri yang kisahnya juga kita simak di surat Al-Qasas. Setelah diceritakan semuanya, beliau menawarkan solusi, dan di akhir solusi dari yang beliau berikan, beliau mengatakan, "Wa ma uridu an asyukka alaihi, satajiduni insya'allahu minas salihin." Aku tidak ingin memberatkan Anda. Ini hanya sebuah solusi yang aku tawarkan kepada Anda. Satajiduni insya'allahu minas salihin. Engkau akan menjumpaiku insya'allah termasuk orang-orang yang saleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jika orang tua di negeri ini, orang-orang yang memiliki pelayanan kepada publik, orang-orang yang memiliki akses distribusi kepada masyarakat, orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kebijakan publik, memahami seperti apa yang difahami oleh seorang Syuaib dan mengatakan satajiduni insya'allahu minas salihin, maka selesailah berbagai macam permasalahan di negeri ini. Jika dari dua sudut sisi kita lihat, orang yang berkuasa, orang-orang tua, orang-orang yang memiliki kebijakan di negeri ini mampu menjadikan dirinya insya'allahu minas salihin, maka itu adalah hakikat daripada ruh dari kontribusi. Jika orang-orang yang lemah, anak-anak kecil, kemudian memahami dirinya adalah merupakan salah satu dari unsur struktur sosial, dan dia mengatakan satajiduni insya'allahu minas sabirin, maka tidak ada yang perlu kita cemaskan. Negeri kita penuh dengan potensi kebaikan, kebaikan anak-anak kecil, anak-anak muda yang mengatakan dirinya termasuk orang-orang yang bersabar dalam memupuk potensi dirinya, bersabar dengan berbagai macam cobaan yang dihadapinya, dan orang-orang tua serta orang-orang yang memiliki akses kebijakan publik mengatakan satajiduni insya'allahu minas salihin, maka ini adalah merupakan gabungan dari potensi kebaikan yang ada di tengah masyarakat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka inilah esensi ibadah kurban. Ibadah kurban ini adalah sebuah ritual. Tapi tahukah kita bahwa ritual ini tidak dibutuhkan oleh Allah selain ketakwaannya saja. Allah tidak memerlukan dagingnya, Allah tidak memerlukan darahnya, Allah tidak memerlukan apapun dari kita kecuali sekedar ketakwaan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di awal khutbah khatib bacakan surat Al-Hajj ayat 37.
yang juga merupakan rangkaian dari sebelumnya ayat 36, bahwa ibadah kurban ini pada hakikatnya adalah refleksi ketundukan, refleksi kesyukuran, refleksi dari ketakwaan yang tertinggi, yaitu ketika seseorang mengorbankan, memberikan, berkontribusi dengan apa yang paling baik yang Allah berikan kepadanya. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan pernah sampai dagingnya, tidak juga pernah sampai darahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak memerlukannya. Dagingnya sebagaimana disyariatkan di ayat sebelumnya, ayat 36. At'imu minha wa kulu minha, makanlah di antara sebagiannya. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan berikanlah makanan dari daging-daging itu orang-orang yang qani', orang-orang yang membutuhkannya tetapi dia qanaah, tidak mau meminta-minta. Wal mu'tar, dan orang-orang yang meminta-minta, berikan juga kepada mereka. Ini merupakan syariat yang sangat luar biasa, karena dimensi kurban adalah sekaligus menggabungkan secara integrasi semua jenis ketakwaan dan kesalehan. Ketakwaan ideologis dan teologis, kita menunaikan syariat Allah. Ketakwaan humanis, karena kita dipupuk kepeduliannya kepada sesama manusia. Dan sekaligus merefleksikan ketakwaan ekologis, karena kita harus ramah lingkungan. Kita harus menyelesaikan darah-darahnya, bekas-bekas penyembelihannya harus dirapikan, harus ramah lingkungan. Pisau yang kita gunakan untuk menyembelih binatang kurban juga disyaratkan harus betul-betul tajam. Kita juga harus ramah dengan binatang-binatang kurban, diberikan makanan, ditaruh di tempat yang teduh, dan tidak disembelih di depan teman-temannya sesama binatang. Ini adalah merupakan akhlak, adalah merupakan nilai yang sangat luar biasa. Karena ibadah kurban itu adalah esensinya ketakwaan, dipersembahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian secara fisik semuanya dikembalikan kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Yang menjadi penting kenapa ketakwaan, kita bisa belajar dari sebuah kisah, yaitu ketika ada dua orang pemuda tersesat di sebuah pedalaman. Ada suku yang ada di situ menangkap mereka, lalu mereka ditawarkan oleh kepala sukunya, jika engkau akan kami bebaskan, jika engkau ingin kami lepaskan, maka syarat yang harus kamu penuhi pada kami adalah lakukan persembahan. Berikanlah yang terbaik yang kalian miliki untuk arwah leluhur kita. Lalu kemudian dua orang pemuda tadi mengatakan, kami tidak punya apa-apa, karena harta kami sudah kalian ambil semuanya. Pemuda pertama kemudian ditanya lagi oleh kepala sukunya, berikanlah persembahanmu kepada arwah leluhur kami, maka kami akan bebaskan. Lalu dia mengatakan, dengan apa? Saya tidak punya uang. Lalu kemudian kepala suku mengatakan, engkau bisa menangkap hewan apapun, bahkan seekor lalat pun engkau bisa jadikan persembahan. Lalu sang pemuda tadi menangkap lalat, dan dilakukanlah upacara persembahan kepada arwah leluhur mereka. Dilepaskanlah pemuda yang pertama. Giliran pemuda kedua ditawarkan yang sama dengan temannya. Dia diminta berkurban, melakukan persembahan kepada arwah leluhur, tetapi dia kemudian menolak karena tidak memiliki apa-apa. Dan ditawarkanlah sama seperti halnya pemuda yang pertama, engkau bisa berkurban dan melakukan persembahan dengan seekor lalat. Tapi pemuda yang kedua menolaknya. Mohon maaf, kami tidak diizinkan untuk melakukan persembahan apapun, tidak melakukan berkurban kepada apapun. Semuanya kami dibolehkan melakukan berkurban adalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda yang kedua pun kemudian dihukum mati. Dan apa yang terjadi? Pemuda yang pertama masuk neraka hanya gara-gara seekor lalat, dan pemuda yang kedua juga masuk surga hanya gara-gara seekor lalat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang menjadi urgensi dari kisah atau riwayat yang tadi adalah bahwa
hakikat daripada kurban hari ini yang sebentar lagi kita akan menyembelihnya. Besok mungkin kita akan menyaksikan penyembelihan hewan kurban kita. Maka harus didasari yang paling pertama adalah karena ketakwaan. Kurban yang kita persembahkan kepada Allah bukan karena gengsi sosial, bukan karena posisi struktural kita, bukan karena kondisi ekonomi kita, bukan karena kita sebagai orang yang dihormati di tengah masyarakat, bukan karena take home pay yang kita dapatkan setiap bulannya, tapi karena kita tunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada umat Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar walillahil hamd. Maka hakikat kurban ini adalah hakikat bahwa kita mengorbankan apa kepada siapa. Kita memberikan apa karena siapa. Jika kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariatnya sepanjang tahun, sebelum lama ini di bulan Ramadan kita mengenal syariat yang disebut dengan zakat fitrah. Zakat fitrah tidaklah diwajibkan kepada orang-orang kaya saja. Kepada siapa zakat fitrah diwajibkan? Yaitu kepada orang-orang yang memiliki kelebihan makanan di akhir bulan Ramadan. Dia memiliki makanan yang akan dimakan di tanggal 1 Syawal dan ada kelebihannya, maka diwajibkan kepadanya untuk menunaikan zakat fitrah, untuk memberikan yaitu senilai beras yang sama-sama sudah kita ketahui sebagai bentuk refleksi kontribusinya, supaya tidak ada lagi orang-orang yang meminta-minta, tidak ada lagi orang-orang yang kelaparan di tanggal 1 Syawal. Karena itu melakukan selebrasi kembali sarapan setelah 1 bulan kita berpuasa. Maka juga hari ini ketika kita tahu bahwa akan ada ibadah kurban, ibadah kurban adalah ibadah yang dilakukan sangat spesifik, yaitu penyembelihan kurban. Binatangnya pun spesifik: unta, sapi, kerbau, kambing, domba, yang disebut di dalam Al-Quran dengan Al-An'am. Maka binatang ini saja yang boleh disembelih, dimulai dari sejak setelah salat Idul Adha di tanggal 10 bulan Dzulhijjah sampai kemudian sebelum matahari tenggelam di hari tasyrik tanggal 13. Mengapa ini spesifik? Karena adalah ketundukan kepada Allah. Mengapa kita perlu melaksanakan seperti ini? Karena itulah Rasulullah SAW menjelaskan syariatnya. Siapa yang menyembelih sebelum sholat dan siapa yang menyembelihnya setelah hari tasyrik, maka itu seperti hanya sedekah biasa. Maka seperti hanya sedekah biasa itu bukan berarti meremehkan sedekah-sedekahnya, tetapi ini adalah momen kita untuk menggapai bahwa maksimal dari nilai kontribusi kita adalah kita ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Di penghujung khutbah, khatib ingin menggarisbawahi bahwa berkurban adalah refleksi kesyukuran kita. Berkurban adalah refleksi bukan sekadar kemampuan kita, tapi kemauan kita melakukan perencanaan. Jika kita tahu bahwa kita akan berkurban di tanggal 10 Dzulhijjah atau hari-hari tasyrik, maka kita menyiapkannya dengan baik. Dan itu adalah kendaraan yang akan kita gunakan menghadap Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita persembahkan kepada Allah nanti di hari akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, di setiap helai, di setiap bulunya adalah janji maghfirah dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala terus berulang kali sampaikan di dalam Al-Qur'an, rizqun karim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kita akan mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita telah menyembelih ego-ego kita, karena kita telah menyembelih kesombongan keangkuhan kita, karena kita telah menyembelih kepentingan materi kita untuk semata takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kontributif, bukan menjadi pribadi sebaliknya, yaitu pribadi-pribadi eksploitatif. Siapapun kita, menjadi rakyat jelata tanpa pangkat, tanpa jabatan, kita bisa berkontribusi. Menjadi pejabat di level apapun, mendapatkan amanah di level apapun, kita akan sanggup menjadi kontributif karena kita telah berlatih mempersembahkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan apapun, meskipun itu hanya beberapa kilo beras dengan zakat fitrah ataupun dengan binatang kurban yang sebentar lagi kita akan menyembelihnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di penghujung kurban sebelum kita berdoa, khatib mengingatkan kepedulian kita kepada saudara kita di Palestina. Jangan lupakan mereka, setidaknya dalam doa-doa kita, setidaknya dalam kemampuan yang kita miliki untuk melakukan perlindungan kepada mereka. Jika kita adalah penguasa, lakukan dengan kekuasaan kita. Ketika kita adalah guru, berikan pemahaman kepada murid-murid kita. Ketika kita adalah orang tua, lakukan kesadaran membela mereka di tengah rumah tangga kita. Mudah-mudahan kita ditulis sebagai orang-orang yang peduli dengan mereka ketika kezaliman dipertontonkan dengan semena-mena dan tidak ada yang sanggup menghentikannya, maka kita hanya sanggup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sula. ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم انصر إخواننا الضعفاء والمستضعفين في فلسطين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم عاد المسجد الأقصى الأسير إلى رحاب المسلمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة نبيك الكريم وأوردنا حوضه في الجنة يا رحمن يا رحيم. Kami menengadahkan tangan kami di pagi hari ini, memohon dengan segala kebesaran-Mu, dengan segala kemuliaan-Mu, satukanlah umat Islam. Berikanlah kekuatan dan keizahan kepada kami. Tundukkanlah hawa nafsu kami. Tundukkanlah hal-hal yang buruk yang ada di dalam diri kami, sehingga kami bisa menjadi jalan-jalan kebaikan bagi saudara-saudara kami. Jadikanlah kami jalan kebahagiaan bagi mereka yang menderita ya Rahman. Jadikan kami jalan kemudahan bagi mereka yang terlilit kesulitan. Jadikan kami jalan-jalan petunjuk bagi mereka supaya tidak ada lagi yang tersesat di jalan-Mu. Ya Rahman Ya Rahim, jadikan kami orang tua yang baik pada anak-anak kami. Jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Jadikan kami orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan saudara-saudara kami. Jadikan kami orang-orang yang biasa berkontribusi dalam menjalankan syariat-Mu, memakmurkan masyarakat di antara kami, berkontribusi untuk bangsa dan negara kami, dan mencerahkan semesta dengan kepentingan global dan kemanusiaan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar wa kullu 'amin wa antum ilallahi aqrab. Nasrun minallah wa basyiril muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.